Coba deh, pernah nggak sih Anda lihat grafik finansial dan yang kelihatan cuma ya batang-batang merah sama hijau aja gitu? Gimana kalau saya bilang, setiap batang itu sebetulnya lagi cerita. Sebuah kisah tentang pertarungan, sentimen, dan juga psikologi pasar. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan utamanya sebenarnya ini. Kisah apa sih yang lagi coba diceritain pasar ke kita? Nah, kalau kita paham bahasanya, kita bisa mulai dengerin. Bahasa dasar yang kita omongin ini ya namanya candlestick. Anggap aja ini kayak representasi visual dari semua aksi harga dan sentimen investor dalam satu waktu. Ini tuh bukan cuma data loh, ini psikologi yang dibikin jadi gambar. Ya, sebelum kita bisa baca ceritanya, kita kan harus belajar alfabetnya dulu. Jadi, yuk kita bedah anatomi satu candle buat ngerti apa sih yang mau disampaikan sama dia. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Setiap candle ini, mau hijau atau merah, itu ngasih kita 4 info penting. Coba perhatiin candle yang hijau atau bullish. Bagian badannya yang tebal itu nunjukin harga pembukaan ada di bawah dan harga penutupan ada di atas. Ini artinya hari yang bagus buat para pembeli. Sebaliknya, di candle merah atau bearish, harga dibuka di atas dan ditutup di bawah. Ini nandain kalau para penjual yang lagi berkuasa. Nah, garis tipis di atas sama di bawah, itu kita sebutnya sumbu, itu nunjukin titik harga paling tinggi dan paling rendah di hari itu. Gampangnya begini deh, badan yang tebal itu nunjukin momentum yang kuat. Makin panjang badannya, makin kuat tekanan beli atau jualnya. Nah, sumbunya ini nih medan pertempurannya. Sumbu atas yang panjang artinya pembeli udah coba dorong harga naik, tapi penjual ngelawan balik. Kalau sumbu bawahnya yang panjang, artinya penjual coba nekan harga turun, tapi pembeli berhasil dorong balik ke atas. Oke, sekarang kita udah ngerti satu candle. Saatnya kita lihat gambaran besarnya. Jadi waktu beberapa candle ini digabungin, mereka itu bisa ngebentuk pola yang ngasih sinyal kalau pasar mungkin aja mau berbalik arah. Salah satu pola pembalikan yang paling kuat itu namanya bullish engulfing. Secara visual ini jelas banget. Anda lihat tren lagi turun, terus ada candle merah kecil yang nunjukin kalau penjualan mulai lemes. Terus jedar, muncul candle hijau gede yang benar-benar nelen habis candle merah sebelumnya. Pola ini tuh bukan cuma soal harga loh, ini tentang pergeseran kekuatan yang dramatis. Coba bayangin, penjual yang tadinya dominan, tiba-tiba dihajar sama gelombang pembeli yang semangat banget. Nah itulah yang ditunjukin sama pola ini. Perubahan sentimen, dari pesimis jadi optimis. Dan tentu aja, ini berlaku juga sebaliknya. Ada yang namanya pola bearish engulfing. Ini muncul di puncak tren naik, di mana candle hijau kecil ditelan sama candle merah raksasa, yang artinya sekarang penjual yang pegang kendali. Tapi, gimana kalau nggak ada yang menang? Nah, disitulah doji muncul. Pola ini penting banget, karena ini artinya ada keraguan, ada kebuntuan. Pembeli sama penjual sama-sama kuat, saling dorong, tapi akhirnya balik lagi ke titik awal. Ini bisa jadi tanda kalau tren yang ada mungkin lagi kehilangan tenaga. Dan coba deh perhatiin, tiap bentuk itu ceritanya beda lagi. Ada Dragonfly Doji, bentuknya kayak capung yang terbang dari bawah. Ini nunjukin penjual udah coba neken harga, tapi pembeli sukses dorong balik ke atas, sinyal yang bullish. Sebaliknya, ada Gravestone Doji atau batu nisan. Wah, dari namanya aja udah kelihatan ya. Ini artinya usaha pembeli buat naik ke atas itu udah dikubur sama penjual. Ini sinyal bearish yang kuat. Oke, sampai sini mungkin kedengarannya gampang banget ya. Cari polanya terus langsung trading. Tapi disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Jadi apa pola-pola ini cara jitu 100% buat prediksi pasar gitu? Wah, kalau aja segampang itu ya. Eits, jangan buru-buru. Kenyataannya, kita harus super hati-hati sama yang namanya sinyal palsu atau false signal. Sinyal palsu itu terjadi waktu kita lihat pola yang kelihatannya sempurna. Misalnya bullish engulfing. Tapi bukannya naik, harganya malah anjlok. Nah, ini nih jebakan paling umum buat para trader yang cuma ngandelin pola visual doang. Kenapa sih bisa gitu? Ya, ada beberapa sebab. Bisa jadi pasarnya emang lagi sideways atau datar-datar aja, nggak ada tren yang jelas. Atau volume perdagangannya tipis banget, yang artinya nggak ada keyakinan kuat di balik gerakan itu. Belum lagi kalau ada berita ekonomi besar yang bisa ngebatalin pola teknikal apapun. Makanya konteks itu penting banget. Terus gimana dong cara kita ngindarin jebakan ini dan pakai candlestick dengan benar? Jawabannya, 1. Konfirmasi. Yuk kita lihat daftar periksa praktis yang bisa Anda pakai. Ini aturan emasnya, dengerin baik-baik, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah cuma ngandelin satu pola candlestick aja. Pola tanpa konfirmasi itu cuma kemungkinan, bukan probabilitas yang tinggi.
Oke, ini checklist buat Anda. Pertama, lihat tren utamanya. Jangan coba-coba ngelawan arus. Kedua, cek volume. Volume yang tinggi pas polanya muncul itu kayak tepuk tangan meriah dari pasar. Artinya ada keyakinan di sana. Ketiga, perhatiin lokasinya. Pola yang muncul di area support atau resistance, batas psikologis pasar, itu jauh lebih bisa diandelin. Dan yang paling penting, sabar. Tunggu candle selanjutnya muncul buat ngasih lampu hijau sebelum Anda bertindak. Jadi, yuk kita rangkum sebentar. Ingat ya, setiap candle itu sebuah cerita. Pola-pola ini bisa jadi sinyal yang kuat, tapi cuma kalau didukung sama bukti lain. Jangan pernah lupakan konteks, tren, volume, dan lokasi itu sahabat terbaik Anda buat nyaring sinyal-sinyal palsu. Candlestick ini ngasih kita kesempatan buat ngintip dan ngerti psikologi kolektif pasar. Mereka nyeritain kisah tentang harapan, ketakutan, dan keraguan setiap detiknya. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah Anda paham bahasanya, apakah Anda siap untuk benar-benar mendengarkan?